Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Hujan deras yang mengguyur atap kontrakan sempit itu terdengar seperti ribuan kerikil yang dilemparkan dengan penuh kemarahan. Di dalam ruangan yang lembab, Sarah menatap punggung suaminya, Farhan, yang duduk membungkuk di depan meja makan. Cahaya lampu yang temaram memperlihatkan tumpukan kertas tagihan berwarna merah yang berserakan. Kalau minggu depan aku tidak menyetor modal tambahan, operasional truk akan berhenti total, Sarah. Kita akan gulung tikar. Suara Farhan terdengar serak, penuh keputusasaan. Sarah mendekat, menyentuh bahu suaminya yang gemetar. Ia tahu betul bagaimana Farhan telah menguras seluruh tabungan mereka, bahkan menjual mas kawin pernikahan mereka, demi mempertahankan bisnis logistik yang ia rintis dari nol. Farhan adalah pria yang baik, setidaknya itulah yang diyakini Sarah selama 5 tahun pernikahan mereka. Sarah menarik napas panjang, sebuah keputusan berat telah bulat di kepalanya. Ia masuk ke kamar, membuka laci paling bawah di lemari pakaian, dan mengeluarkan sebuah map batik yang sudah agak berdebu. Di dalamnya terdapat selembar dokumen yang sangat berharga, sertifikat tanah warisan ibunya. Tanah itu adalah satu-satunya peninggalan almarhumah ibunya di kampung halaman. Sebuah aset yang dipesan ibunya agar tidak pernah dilepaskan. Karena itu adalah jaring pengaman terakhir bagi Sarah. "Mas, lihat ini," ujar Sarah sambil meletakkan dokumen itu di atas tumpukan tagihan hutang Farhan. Farhan mendongak, matanya yang sembab melebar saat membaca baris demi baris sertifikat tersebut. "Sarah, ini tanah warisan ibumu. Kamu bilang tidak akan pernah menjualnya." "Aku memang bilang begitu, tapi aku tidak bisa melihatmu hancur, Mas," jawab Sarah dengan mata berkaca-kaca. "Juallah, lokasinya strategis, nilainya cukup untuk menutupi hutangmu dan memberikan modal segar untuk putaran bisnis berikutnya." Farhan terdiam sebentar, lalu tiba-tiba ia berlutut di depan Sarah. Ia memeluk kaki istrinya dengan isak tangis yang pecah. "Terima kasih, Sarah. Aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak akan menyia-nyiakan pengorbananmu. Jika bisnis ini sukses nanti, aku akan membangunkanmu rumah paling megah di kota ini. Aku akan mengganti tanah ibumu dengan istana untukmu." Sarah tersenyum pedih sambil mengelus rambut suaminya. Ia merasa lega bisa membantu pria yang ia cintai. Baginya, materi bisa dicari, namun keutuhan rumah tangga dan impian suaminya adalah prioritas utama. Namun, di balik pelukan hangat itu, Sarah tidak menyadari sorot mata Farhan yang perlahan berubah. Di balik rasa syukur pria itu ada sebuah ingatan yang muncul kembali. Ingatan tentang seorang wanita dari masa lalu bernama Fanya, yang dulu mencampakkannya karena ia tidak punya modal untuk membangun masa depan. Saat Sarah membubuhkan tanda tangan di atas materai untuk proses penjualan tanah itu keesokan harinya, ia tidak sadar bahwa ia sedang menandatangani surat pembebasan bagi Farhan untuk kembali mengejar cintanya yang lama. Tanah warisan yang penuh kenangan cinta seorang ibu, kini bersiap menjadi tumbal bagi sebuah pengkhianatan yang paling dingin di masa depan. Uang hasil penjualan tanah warisan itu cair dalam waktu 2 minggu. Farhan segera melunasi hutang-hutangnya dan membeli 2 unit truk bekas untuk menghidupkan kembali bisnis logistiknya. Namun, uang itu belum cukup untuk operasional harian yang stabil. Untuk menghemat biaya, Sarah memutuskan untuk memberhentikan asisten rumah tangga dan melakukan segalanya sendirian. 3 tahun berikutnya adalah masa-masa paling berat bagi Sarah. Demi menekan pengeluaran kantor, Sarah merelakan dirinya menjadi tenaga administrasi, bendahara, bahkan kurir dokumen jika diperlukan. "Kita harus hemat, Mas. Setiap rupiah sangat berarti untuk cicilan truk ketiga," ujar Sarah suatu malam sambil menghitung sisa uang belanja mereka yang hanya cukup untuk makan nasi dan telur selama seminggu ke depan. Farhan mengangguk, wajahnya terlihat kusam karena debu jalanan. "Sabar ya sayang, aku janji, kalau armada kita sudah sampai 10 unit, kamu tidak perlu lagi menghitung uang receh seperti ini. Kamu akan jadi ratu." Sarah tidak butuh menjadi ratu. Ia hanya ingin Farhan sukses. Selama masa itu, Sarah seringkali melawatkan keinginan untuk membeli baju baru atau sekedar makan di luar. Sepatu kerjanya sudah jebol di bagian bawah, namun ia hanya menambalnya dengan lem karena uangnya lebih baik digunakan untuk membeli solar truk. Pernah suatu ketika, Sarah jatuh sakit karena kelelahan. Namun alih-alih beristirahat di rumah sakit, ia memaksa pulang karena tidak ingin uang tabungan perusahaan terpakai untuk biaya rawat inap.
Di atas tempat tidur kontrakan mereka yang panas, Sarah tetap memegang laptopnya, mencatat invoice yang masuk. "Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, Sarah," bisik Farhan saat itu, tampak sangat perhatian. "Ini demi kita, Mas, demi janji kita pada almarhumah ibu," jawab Sarah dengan suara lemah. Namun, di tengah perjuangan berdarah itu, sebuah celah mulai terbuka. Bisnis Farhan perlahan membaik, jauh lebih cepat dari dugaan siapapun. Nama Pratama Logistik mulai dikenal di kalangan kontraktor besar. Uang mulai mengalir deras ke rekening perusahaan. Tanpa sepengetahuan Sarah, saat Farhan mulai sering bertemu dengan klien-klien besar di hotel berbintang, ia bertemu kembali dengan Fanya. Wanita itu muncul di sebuah acara pameran otomotif, tetap cantik dan glamor seperti dulu. Fanya yang mendengar Farhan kini adalah pemilik perusahaan transportasi yang sedang naik daun, mulai melancarkan pesonanya kembali. Kontras dengan Sarah yang tangannya kasar karena pekerjaan rumah tangga dan wajahnya kusam karena jarang memakai perawatan, Fanya adalah pengingat akan kelas yang selama ini didambakan Farhan. Setiap kali Farhan melihat Sarah sedang tertidur pulas di atas meja kerja dengan daster lusuhnya, rasa syukur yang dulu ia rasakan perlahan berganti menjadi rasa bosan. Ia mulai merasa bahwa Sarah adalah bagian dari masa lalunya yang suram dan miskin, sementara masa depannya yang berkilau harus ditemani oleh sosok yang setara dengan kesuksesannya sekarang. Tanah warisan itu telah berubah menjadi emas, namun Farhan mulai merasa emas itu terlalu berharga untuk dibagikan kepada wanita yang telah memberikan segalanya. Memasuki tahun kelima, doa-doa Sarah seolah dijawab oleh langit dengan cara yang luar biasa. Bisnis logistik Farhan meledak. Dari 2 truk bekas, kini armada mereka telah mencapai 30 unit truk baru dengan logo Pratama Logistik yang mentereng. Mereka akhirnya pindah dari kontrakan sempit ke sebuah rumah mewah di kawasan elit. Sarah merasa semua kerja keras dan pengorbanannya telah terbayar lunas. Namun, ironisnya, seiring dengan bertambahnya digit di rekening bank mereka, waktu yang dimiliki Farhan untuk Sarah justru semakin berkurang. "Mas, besok kita ada acara syukuran rumah baru. Kamu jangan pulang terlambat ya," ujar Sarah saat Farhan sedang sibuk dengan ponselnya di meja makan. Farhan tidak mendongak. Jempolnya sibuk mengetik sesuatu dengan senyum tipis yang jarang ia tunjukkan pada Sarah. "Aku tidak janji, Sarah. Ada ekspansi bisnis keluar kota. Aku harus bertemu investor penting." "Tapi ini acara kita, Mas. Kamu sudah sebulan ini hampir tidak pernah makan malam di rumah." Farhan mendesak kasar, meletakkan ponselnya dengan bantingan kecil. "Sarah, tolong mengerti. Aku membangun semua ini untukmu juga kan? Dulu kamu yang memintaku untuk sukses. Sekarang setelah aku sukses, kamu malah menuntut waktu seperti anak kecil." Kalimat itu seperti sembilu yang menyayat hati Sarah. Sejak kepindahan mereka ke kantor baru yang megah, Farhan secara halus mulai menyingkirkan Sarah dari urusan perusahaan. Ia mempekerjakan seorang manajer keuangan profesional dan seorang sekretaris muda yang modis, lalu meminta Sarah untuk beristirahat saja di rumah menjadi ibu rumah tangga yang baik. "Kamu sudah terlalu lelah bekerja kasar dulu. Sekarang waktunya kamu menikmati hidup." Alasan Farhan saat itu terdengar manis. Namun, Sarah merasa seperti burung dalam sangkar emas. Ia kehilangan akses ke laporan keuangan yang dulu ia susun dengan teliti hingga larut malam. Kejanggalan demi kejanggalan mulai muncul. Farhan mulai sangat protektif terhadap ponselnya. Ia juga mulai sering membeli setelan jas bermerek dan memakai parfum maskulin yang sangat mahal. Setiap kali Sarah mencoba bermanja, Farhan selalu punya alasan, lelah, pusing, atau ada urusan mendesak. Puncaknya adalah saat Sarah menemukan sebuah brosur perumahan mewah di tas kerja Farhan. Di atas brosur itu terdapat coretan angka-angka dan catatan kecil berbunyi, "Hanya untukmu, V." "V? Siapa V?" batin Sarah. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba mengingat-ingat rekan bisnis Farhan, namun tak ada satupun yang berinisial V. Malam itu, saat Farhan sudah terlelap, Sarah memberanikan diri membuka ponsel Farhan. Ia menemukan sebuah kontak bernama V Project. Isinya bukan tentang pengiriman barang atau kontrak logistik. Isinya adalah rangkaian pesan mesra dan foto-foto progres pembangunan sebuah rumah cantik di pinggir kota. "Rumahnya sudah hampir jadi, Mas. Aku tidak sabar untuk tinggal di sana. Terima kasih sudah mengabulkan impianku," tulis kontak tersebut. Dan jawaban Farhan membuat dunia Sarah runtuh. "Apapun untukmu, V. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik setelah penantian panjang kita." Sarah menutup mulutnya agar isaknya tidak terdengar. Tanah warisan ibunya dulu terjual untuk membangun pondasi bisnis Farhan. Namun kini setelah bisnis itu berbuah manis, Farhan sedang membangunkan istana untuk wanita lain dengan uang yang berasal dari keringat dan air mata Sarah. Nama itu, Fanya, terus berputar di kepala Sarah seperti kaset rusak. Setelah malam penemuan pesan itu, Sarah tidak bisa lagi menatap Farhan dengan cara yang sama. Setiap senyuman Farhan terasa seperti topeng, dan setiap kata sibuk yang keluar dari mulut suaminya terdengar seperti duri. Sarah mulai menyelidiki.
Ia tidak lagi menjadi istri yang penurut dan hanya diam di rumah. Dengan sisa keberaniannya, ia menghubungi seorang teman lama Farhan dari masa kuliah, seorang pria bernama Doni yang dulu sering berkunjung ke kontrakan mereka saat masih susah. "Don, jujur padaku, siapa Fanya?" tanya Sarah langsung saat mereka bertemu di sebuah kedai kopi terpencil. Doni tampak ragu. Ia menyesap kopinya berkali-kali sebelum akhirnya menghela napas panjang. Fanya itu cinta mati Farhan dulu, Sar. Mereka hampir menikah, tapi orang tua Fanya menolak karena saat itu Farhan hanya seorang pengangguran. Fanya akhirnya menikah dengan pengusaha kaya dan meninggalkan Farhan begitu saja. Kabarnya, Farhan sempat depresi berat sebelum akhirnya bertemu denganmu. Sarah tertegun. Jadi, dirinya hanyalah obat pelipur lara yang datang di saat Farhan sedang hancur? Dan sekarang, setelah Farhan memiliki segalanya, ia kembali pada wanita yang dulu membuangnya? 2 bulan lalu Fanya bercerai, Sar. Lanjut Doni dengan ada kasihan. Suaminya bangkrut dan tertangkap kasus korupsi. Sepertinya dia menghubungi Farhan lagi. Dan Farhan, ya kamu tahu sendiri, dia merasa punya kesempatan untuk membuktikan bahwa sekarang dia sudah sukses. Dada Sarah sesak. Ia teringat bagaimana ia menjual tanah warisan ibunya tepat di saat Farhan hampir menyerah pada hidup. Ia teringat bagaimana ia makan hanya dengan kerupuk agar Farhan bisa membeli solar untuk truknya. Ternyata, kesuksesan yang ia bangun dengan darah dan air mata itu hanya dijadikan alat oleh Farhan untuk memenangkan kembali hati wanita yang dulu merendahkannya. Keesokan harinya, Sarah memutuskan untuk pergi ke kantor. Tanpa memberitahu Farhan, ia masuk melalui pintu belakang. Ia melihat Farhan sedang berdiri di ruang kerjanya yang luas, tertawa lepas sambil memegang bahu seorang wanita yang sangat cantik, modis, dan terlihat jauh lebih muda daripada Sarah yang tampak lelah. "Ini desain interior untuk rumah di klaster Magnolia, Fanya. Kamu pilih saja furniturnya, jangan pikirkan harganya. Semuanya aku yang tanggung," ujar Farhan dengan nada yang begitu lembut, nada yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Sarah dengar. "Kamu baik sekali, Farhan. Dulu aku salah telah meninggalkanmu." Suara Fanya terdengar manja, jemarinya mengelus lengan jas mahal Farhan. Sarah berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka, mencengkram tasnya kuat-kuat hingga kukunya memutih. Di dalam tas itu masih tersimpan fotokopi sertifikat tanah ibunya yang kini sudah berubah nama menjadi aset perusahaan Farhan. Hati Sarah yang dulu penuh dengan cinta, kini mulai membeku. Ia menyadari bahwa memohon pada pria yang sedang dimabuk cinta lama adalah hal yang sia-sia. Ia tidak akan menangis di depan mereka. Jika Farhan ingin menggunakan modal dari Sarah untuk membangun istana bagi wanita lain, maka Sarah harus memastikan bahwa istana itu berdiri di atas tanah yang rapuh. Pagi itu, Farhan pulang dengan wajah yang dibuat sesedih mungkin. Ia meletakkan tas kerjanya dan duduk di hadapan Sarah yang sedang melipat pakaian di ruang tengah. Tidak ada lagi pelukan hangat, yang ada hanyalah aura dingin yang dipaksakan. "Sarah, sepertinya bisnis sedang mengalami guncangan. Persaingan logistik semakin ketat," ujar Farhan sambil memijat pelipisnya. Akting yang kini terasa sangat transparan di mata Sarah. Sarah berhenti melipat baju. Ia menatap suaminya dengan tenang. "Oh ya, bukankah kemarin kamu bilang ingin ekspansi? Kenapa tiba-tiba guncang?" Farhan berdehem, sedikit terkejut dengan ketenangan istrinya. "Itu dia masalahnya. Untuk menyelamatkan aliran kas perusahaan, aku sedang memulai proyek properti kecil-kecilan di klaster Magnolia. Aku berniat membangun rumah contoh untuk dijual kembali. Ini investasi masa depan kita, Sarah." "Investasi masa depan kita atau investasi masa depan seseorang?" sindir Sarah pelan, hampir menyerupai bisikan. "Maksudmu apa?" Suara Farhan meninggi. Salah satu taktik pertahanan diri yang paling umum, marah saat terpojok. "Aku bekerja siang malam, memutar otak agar kita tidak kembali miskin seperti dulu. Kamu tinggal duduk manis di rumah mewah ini, dan sekarang kamu mencurigaiku." Farhan kemudian mengeluarkan sebuah map dari tasnya. "Karena rumah ini dan beberapa aset kantor masih atas nama berdua, aku butuh tanda tanganmu untuk menjaminkan salah satu sertifikat gudang ke bank. Ini demi modal proyek Magnolia itu. Kalau ini berhasil, kita akan punya keuntungan berlipat ganda." Sarah melihat dokumen itu. Itu adalah sertifikat gudang utama, aset yang dibangun tepat di atas dana sisa penjualan tanah warisan ibunya dulu. Farhan sedang memintanya untuk menyerahkan benteng terakhirnya demi membangun rumah untuk Fanya. "Kenapa tidak menggunakan dana pribadi perusahaan, Mas?" tanya Sarah dingin. "Semuanya sudah terpakai untuk uang muka alat berat. Kamu tidak tahu apa-apa soal bisnis, Sarah. Dulu kamu memang membantu, tapi sekarang industrinya sudah berbeda. Kamu sudah tertinggal jauh," ejek Farhan dengan nada meremehkan. "Tanda tangani saja kalau kamu masih ingin hidup enak."
Sarah mengambil pulpen, namun ia tidak segera menandatanganinya. Ia menatap Farhan, mencari sisa-sisa pria yang dulu menangis di kakinya saat mereka masih di kontrakan sempit. Pria itu sudah mati, digantikan oleh sosok asing yang rela menipu istrinya demi ego masa lalu. Aku butuh waktu untuk membacanya, Mas. Besok akan kukembalikan, ucap Sarah singkat. Jangan lama-lama, Fanya. Maksudku, kontraktornya butuh kepastian besok pagi. Seru Farhan yang hampir saja terpeleset menyebut nama selingkuhannya. Ia segera berbalik dan masuk ke kamar mandi dengan wajah memerah. Setelah pintu kamar mandi tertutup, Sarah segera memotret dokumen tersebut dan mengirimkannya kepada seorang teman lamanya yang bekerja di kantor pertanahan. Sarah menyadari bahwa Farhan tidak hanya ingin berkhianat secara perasaan, tapi ia ingin memiskinkan Sarah secara total, sehingga Sarah tidak punya kekuatan untuk melawannya saat ia membawa Fanya nanti. Kamu pikir aku bodoh, Farhan? Bisik Sarah, sambil merobek salinan dokumen itu di dalam kepalanya. Tanah ibuku tidak akan pernah menjadi atap untuk wanita itu. Tidak akan pernah. Keesokan paginya, Sarah tidak mengembalikan dokumen itu. Ia justru berpakaian rapi, mengenakan kacamata hitam, dan memesan taksi daring menuju alamat yang tertera di brosur yang sempat ia temukan. Klaster Magnolia, Blok A12. Lokasinya sangat asri, jauh dari kebisingan kota, dengan udara yang segar. Tipe lingkungan yang selalu Sarah impikan sejak mereka masih tinggal di kontrakan pengap. Begitu sampai di depan gerbang proyek, jantung Sarah seolah merosot ke perut. Di sana, terparkir mobil mewah Farhan. Sarah turun agak jauh dari lokasi dan berjalan perlahan, berlindung di balik barisan pohon perindang. Dari kejauhan, ia melihat sebuah rumah bergaya minimalis modern yang sudah hampir selesai. Cat putihnya nampak elegan, dengan jendela-jendela besar yang memberikan kesan luas. Di teras rumah itu, Farhan berdiri berdampingan dengan Fanya. Sarah menahan napas saat melihat Farhan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari sakunya. Bukan berisi perhiasan, melainkan sebuah kunci dengan gantungan berbentuk hati. Farhan menyerahkan kunci itu kepada Fanya dengan senyum yang begitu tulus. Senyum yang dulu menjadi alasan Sarah rela memberikan segalanya. Ini kunci masa depan kita, Van. Rumah ini atas namamu. Tidak ada yang bisa mengganggumu di sini, termasuk masa lalumu yang pahit dengan suamimu dulu. Suara Farhan terdengar cukup jelas di telinga Sarah yang kini menajam karena amarah. Fanya memekik kegirangan, menghambur ke pelukan Farhan dan mencium pipi pria itu. Terima kasih Farhan, kamu benar-benar pria paling hebat yang pernah kukenal. Maafkan aku karena dulu sempat buta dan memilih pria lain. Lupakan itu, sekarang aku punya segalanya untuk membahagiakanmu. Uang bukan lagi masalah bagiku, jawab Farhan sombong. Sarah merasa dunianya berguncang. Uang bukan masalah, batinnya dengan getir. Uang itu berasal dari tanah ibunya yang dijual. Uang itu berasal dari keringatnya yang mengurus pembukuan perusahaan hingga matanya rabun. Uang itu seharusnya menjadi jaminan masa tua mereka, bukan untuk membangun istana bagi wanita yang membuang Farhan saat ia miskin. Yang lebih menyakitkan adalah saat ia melihat Farhan mengeluarkan selembar kertas yang sangat ia kenali. Surat persetujuan penjaminan aset yang kemarin ia sodorkan pada Sarah. Di bawahnya, Farhan tampak membubuhkan sesuatu. Sarah menyadari sesuatu yang mengerikan. Farhan tidak menunggu tanda tangannya. Farhan kemungkinan besar akan memalsukan tanda tangannya agar dana bank cair untuk melunasi sisa pembayaran rumah mewah Fanya tersebut. Cukup, bisik Sarah dengan suara bergetar. Air matanya jatuh, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang membakar. Ia mengambil ponselnya, merekam interaksi mesra mereka, merekam serah terima kunci itu, dan merekam plat nomor mobil Farhan di depan rumah tersebut. Sarah berbalik dengan langkah mantap. Ia tidak akan melabrak mereka sekarang. Ia tidak ingin menjadi istri yang terlihat histeris dan malang. Ia akan pulang, menghubungi pengacara paling tajam yang bisa ia temukan, dan mulai menyiapkan lubang kubur untuk karir dan kekayaan Farhan. Jika Farhan mengira ia bisa membangun kebahagiaan di atas puing-puing warisan ibu Sarah, maka Farhan harus bersiap kehilangan segalanya, termasuk harta-harta. Sarah tidak langsung meledak. Ia pulang ke rumah, membersihkan wajahnya, dan memasak makanan kesukaan Farhan. Semur daging dengan resep persis seperti yang sering dibuat almarhumah ibunya. Wangi rempah memenuhi rumah mewah itu. Namun bagi Sarah, aroma itu adalah aroma perpisahan. Pukul 8 malam, Farhan pulang dengan senyum lebar yang dipaksakan. Ia tampak sangat ceria, mungkin masih terbawa suasana setelah meresmikan istana untuk Fanya tadi siang. Wah, masak enak sayang? Ada perayaan apa? Tanya Farhan sambil melonggarkan dasinya. Hanya ingin merayakan keberhasilan proyek Magnoliamu, Mas. Jawab Sarah tenang sambil menyendokkan nasi ke piring Farhan. Farhan tersedak sedikit. Oh, itu, ya, proyeknya berjalan lancar. Tapi kenapa tiba-tiba? Sarah duduk di hadapannya, menopang dagu dengan kedua tangan. Aku tadi lewat daerah sana, Mas. Tak sengaja melihat rumah blok A12. Bagus sekali ya. Cat putihnya, jendela besarnya, dan kunci dengan gantungan hati itu juga sangat manis. Wajah Farhan berubah pucat pasi seketika. Sendok yang ia pegang berdenting keras saat jatuh ke piring. Kamu ke sana? Aku melihat semuanya, Farhan. Suara Sarah berubah dingin, sebeku es dikutuk. Aku juga melihat bagaimana kamu memperlakukannya seperti ratu, menggunakan uang yang berasal dari tanah warisan ibuku. Farhan terdiam sesaat, lalu tiba-tiba wajahnya mengeras.
Ia tidak lagi mencoba berbohong. Ia justru menunjukkan wajah aslinya. Ia membanting serbet ke atas meja. Kalau kamu sudah tahu, lalu kenapa? Iya, aku memang membangunkan rumah untuk Fanya. Dia adalah wanita yang berhak mendapatkan itu semua. Dia memberiku kebahagiaan yang tidak bisa kamu berikan dengan daster lusuh dan keluhan hematmu setiap hari. Kebahagiaan? Sarah tertawa getir. Dia meninggalkanmu saat kamu miskin, Farhan? Aku yang menjual tanah ibuku untuk modalmu. Aku yang tidak membeli baju baru selama 3 tahun agar trukmu bisa jalan. Dan aku sudah menggantinya dengan rumah mewah ini kan? Bentak Farhan, berdiri tegak dan menunjuk ke arah sekeliling ruangan. Jangan merasa paling berjasa. Bisnis ini sukses karena otakku, bukan hanya karena sebidang tanah kecil di pinggiran itu. Kamu hanyalah masa lalu yang membantuku lewat, tapi Fanya adalah masa depan yang ingin kunikmati. Jadi, kamu lebih memilih wanita yang mencintaimu karena uangmu daripada istri yang membangun segalanya dari nol? Farhan tersenyum sinis, menatap Sarah dengan pandangan merendahkan. Fanya mencintaiku sebagai pria sukses. Dan jujur saja, melihatmu setiap hari hanya mengingatkanku pada masa-masa miskin yang menjijikkan itu. Aku sudah mengajukan draft cerai melalui pengacaraku. Besok kamu akan menerimanya. Kamu boleh bawa baju-bajumu, tapi jangan harap bisa menyentuh aset perusahaan. Sarah menatap suaminya. Tidak ada lagi air mata. Bagaimana dengan tanda tangan di surat jaminan bank tadi pagi? Aku tidak pernah menandatanganinya, Farhan. Farhan mengangkat bahu dengan acuh. Siapa yang akan percaya? Di mata bank, itu tanda tanganmu. Aku punya segalanya, Sarah. Uang, pengacara, dan kekuasaan. Kamu hanya seorang wanita tanpa pekerjaan yang sebentar lagi akan kembali ke kontrakan pengapmu. Farhan melangkah pergi menuju kamar, meninggalkan Sarah di meja makan yang mulai mendingin. Namun, di balik ketenangannya, Sarah menggenggam ponsel di bawah meja. Rekaman pengakuan Farhan tentang pemalsuan tanda tangan dan penghinaan terhadap modal warisannya sudah tersimpan rapi. Kamu salah, Farhan, bisik Sarah. Fanya tidak mencintai pria sukses. Dia mencintai uang. Dan aku akan memastikan, saat kamu keluar dari rumah ini nanti, kamu tidak akan punya 1 rupiah pun untuk ditunjukkan padanya. Keesokan paginya, Sarah terbangun bukan oleh alarm, melainkan oleh suara tawa yang sangat asing di ruang tamunya. Dengan jantung berdegup kencang, ia keluar kamar dan menemukan pemandangan yang paling menghinakan dalam hidupnya. Farhan sedang duduk di sofa ruang tamu yang mahal, menyesap kopi, sementara Fanya duduk di sampingnya sambil memeriksa katalog perhiasan. Beberapa koper bermerek tergeletak di lantai. Apa yang dia lakukan di sini, Farhan? Tanya Sarah dengan suara gemetar karena amarah yang memuncak. Farhan mendongak, tatapannya tidak lagi menunjukkan rasa bersalah, melainkan rasa muak. Ini rumahku, Sarah. Aku bebas membawa siapapun ke sini. Dan karena surat cerai sudah dikirimkan ke pengacaramu pagi ini, aku ingin kamu segera berkemas. Fanya akan mulai menempati rumah ini minggu depan. Dia merasa rumah di Magnolia itu terlalu jauh dari pusat kota. Fanya melirik Sarah dari balik kacamata hitamnya yang bertenggar di kepala. Halo Mbak Sarah, maaf ya, tapi sepertinya selera dekorasimu agak kuno. Farhan bilang aku boleh merombak ruang tengah ini. Keluar dari rumahku, Fanya, teriak Sarah. Rumahmu? Farhan berdiri, melangkah mendekat hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari Sarah. Jangan halusinasi, rumah ini atas nama perusahaan, dan aku adalah pemilik tunggal perusahaan itu. Kamu hanya mantan yang numpang lewat. Aku sudah menyiapkan 1 tas pakaianmu di teras. Pergi sekarang sebelum aku memanggil satpam untuk menyeratmu keluar. Sarah menatap suaminya, lalu beralih ke Fanya yang tersenyum kemenangan. Di titik terendah ini, Sarah tiba-tiba teringat nasihat almarhumah ibunya. Gunakan kepalamu saat hatimu sedang hancur. Baik, ujar Sarah tiba-tiba tenang. Aku akan pergi. Begitu lebih baik, setidaknya kamu pergi dengan sedikit martabat yang tersisa, ejek Farhan. Sarah berjalan menuju pintu depan, namun sebelum ia melangkah keluar, ia berbalik. Oh, satu hal lagi Farhan. Kamu bilang kamu adalah pemilik tunggal perusahaan itu karena kamu yang mengelolanya. Tapi kamu lupa satu detail kecil di akta pendirian yang dulu kita buat di depan notaris lama kita. Farhan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Waktu itu kita tidak punya uang untuk biaya balik nama tanah ibuku ke nama perusahaan secara penuh, ingat? Kita hanya membuat perjanjian hak guna. Secara legal, tanah gudang utama dan kantor pusatmu masih tercatat atas namaku, Sarah Larasati. Dan karena modal awal perusahaan 100% berasal dari penjualan tanah itu, aku sudah mengajukan gugatan pembekuan aset atas nama harta bawaan yang disalahgunakan. Wajah Farhan mendadak kaku. Kamu bohong. Aku sudah memalsukan. Maksudku, aku sudah mengurus semuanya. Kamu memalsukan tanda tangan untuk kredit bank, Farhan.
tapi kamu tidak bisa memalsukan sejarah kepemilikan tanah di BPN. Pengacaraku, Pak Broto, kamu ingat dia kan? Pengacara senior yang dulu pernah kamu remehkan. Sudah mengirimkan surat perintah blokir ke bank pagi ini. Semua rekening perusahaanmu sekarang dibekukan untuk penyelidikan penggelapan modal. Fanya yang tadi asik dengan katalognya tiba-tiba berdiri. Apa? Dibekukan? Farhan, apa maksudnya ini? Sarah tersenyum, senyum paling manis yang pernah ia miliki. Artinya, Farhan tidak bisa membayar cicilan rumah Magnoliamu, tidak bisa membayar kartu kredit untuk tas mewahmu, dan sebentar lagi, dia bahkan tidak bisa membayar tagihan listrik rumah ini. Sarah melangkah keluar, menutup pintu besar itu dengan bunyi dentuman yang keras, meninggalkan Farhan yang mulai berteriak panik ke arah ponselnya, dan Fanya yang mulai menunjukkan wajah aslinya yang penuh keraguan. Hanya butuh waktu 3 hari bagi dunia Farhan untuk mulai runtuh. Tanpa akses ke rekening perusahaan yang dibekukan, Farhan tidak bisa membayar gaji sopir truk, tagihan solar, apalagi cicilan rumah mewah di klaster Magnolia yang ia janjikan pada Fanya. Sarah kini tinggal sementara di sebuah apartemen kecil milik sahabatnya. Ia duduk bersama Pak Broto, pengacara senior yang selama ini diam-diam mengumpulkan bukti pengkhianatan Farhan. Di atas meja, berserakan dokumen yang membuktikan bahwa Farhan telah mengalihkan dana perusahaan secara ilegal ke rekening pribadi Fanya. Ini lebih dari sekedar perselingkuhan, Sarah, ujar Pak Broto sambil menunjukkan sebuah laporan audit. Farhan melakukan pencucian uang. Dia menggunakan dana operasional logistik untuk membelikan aset atas nama Fanya. Ini adalah tindak pidana. Tiba-tiba, ponsel Sarah berdering. Nama Farhan muncul di layar. Sarah membiarkannya berdering hingga 5 kali sebelum akhirnya mengangkatnya. Sarah, tolong aku. Suara Farhan terdengar parau dan hancur. Tidak ada lagi nada sombong seperti beberapa hari lalu. Rekeningku benar-benar dikunci. Tukang bangunan di Magnolia mengancam akan membongkar kembali material rumah itu jika aku tidak bayar hari ini. Para supir truk juga mogok kerja di depan kantor. Kenapa kamu menelponku, Mas? Hubungi saja masa depanmu itu. Jawab Sarah dingin. Fanya, dia sedang marah besar. Dia bilang kalau aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini, dia lebih baik kembali ke mantan suaminya. Sarah, aku mohon, cabut blokirannya. Kita bisa bicara baik-baik. Kita bisa batalkan perceraian itu. Sarah tersenyum sinis. Aku bukan lagi obat pelipur laramu, Farhan. Kamu yang bilang aku hanya masa lalu yang menjijikan, bukan? Aku salah. Aku hilaf. Tanah ibumu, aku akan menggantinya. Rintih Farhan. Kamu tidak akan bisa mengganti kenangan ibuku dengan uang hasil tipu-tipu, Farhan. Sampai jumpa di pengadilan besok pagi. Dan, satu lagi. Pak Broto baru saja mengirimkan surat panggilan untuk Fanya sebagai saksi kunci kasus penggelapan. Aku ragu dia akan tetap tinggal di sampingmu saat polisi mulai bertanya tentang rumah Magnolia itu. Sarah mematikan telepon. Ia merasa sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Keesokan harinya, Sarah datang ke kantor pusat Pratama Logistik, kantor yang dibangun di atas tanah yang dulunya adalah warisan ibunya. Di sana, ia melihat pemandangan yang memuaskan. Fanya terlihat sedang menyeret kopernya keluar dari lobi kantor dengan terburu-buru, diikuti oleh Farhan yang memohon-mohon padanya agar tidak pergi. Kamu bilang kamu sukses. Ternyata kamu cuma pencuri harta istrimu, teriak Fanya di depan semua karyawan. Aku tidak mau ikut masuk penjara gara-gara kamu. Fanya masuk ke dalam taksi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Farhan yang terduduk lemas di aspal panas. Saat itulah, Farhan melihat Sarah berdiri di anak tangga lobi. Sarah berjalan mendekat, menatap pria yang dulu ia cintai dengan segenap nyawanya. Inikah istana yang kamu banggakan, Farhan? Istana pasir yang hancur saat ombak kejujuran datang? Farhan tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap Sarah dengan mata penuh penyesalan. Namun Sarah tahu, penyesalan itu bukan karena ia telah menyakiti Sarah, melainkan karena ia telah kehilangan hartanya. Persidangan berjalan jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Dengan bukti pemalsuan tanda tangan yang tak terbantahkan, dan aliran dana ilegal yang dibeberkan Pak Broto, Farhan tidak memiliki celah untuk menghindar. Hakim menjatuhkan vonis berat. Farhan dinyatakan bersalah atas penggelapan aset dan pencucian uang. Seluruh aset yang dibeli menggunakan dana perusahaan, termasuk rumah mewah di klaster Magnolia yang sempat ia berikan kepada Fanya, disita oleh negara untuk dikembalikan sebagai hak penggugat. Fanya, seperti yang sudah diduga Sarah, menghilang bak di telan bumi, tepat setelah memberikan kesaksian yang justru menyudutkan Farhan demi menyelamatkan dirinya sendiri. Ia pergi tanpa membawa apapun, karena rumah dan perhiasan yang ia pamerkan
ternyata dibeli dengan uang hasil kejahatan. 6 bulan kemudian, Sarah berdiri di depan gerbang gudang utama Pratama Logistik. Namun kini, papan nama di atas gerbang itu telah berganti menjadi Larasati Logistics dan Trans. Sarah memilih menggunakan nama ibunya sebagai pengingat akan akar kesuksesannya yang sebenarnya. Melalui proses restrukturisasi hukum yang panjang, Sarah berhasil mengambil alih kepemilikan penuh perusahaan. Sebagai pemodal awal yang sah melalui tanah warisannya, pengadilan memutuskan Sarah sebagai pemegang saham mayoritas. Ibu Sarah, semua supir sudah berkumpul untuk pengarahan pagi. Lapor seorang asisten baru yang jauh lebih sopan daripada sekretaris Farhan dulu. Sarah mengangguk. Ia kini tampil beda. Tidak ada lagi daster lusuh atau wajah yang penuh kelelahan. Ia mengenakan kemeja formal yang elegan dengan rambut yang tertata rapi. Namun sorot matanya tetap hangat, mencerminkan kebijaksanaan seorang wanita yang telah melewati api pengkhianatan dan keluar sebagai pemenang. Sebelum memulai pengarahan, Sarah menyempatkan diri mengunjungi sebidang taman kecil yang ia bangun di pojok area kantor. Di sana, ia menanam bunga-bunga kesukaan almarhumah ibunya. Ia meletakkan sebuah prasasti kecil di tengah taman itu. Warisan bukan hanya tentang tanah, tapi tentang martabat yang tak bisa diperjualbelikan. "Ibu, tanahmu sudah kembali," bisik Sarah pelan. "Bukan lagi dalam bentuk tanah kosong, tapi dalam bentuk harapan bagi ratusan keluarga karyawan di sini." Kabar terakhir yang ia dengar, Farhan sedang menjalani masa tahanannya. Tanpa uang, tanpa koneksi, dan tanpa wanita yang ia puja, pria itu kini harus merasakan dinginnya lantai penjara. Sama seperti dinginnya hatinya saat mengusir Sarah dulu. Penyesalan Farhan datang terlambat, dan bagi Sarah, pintu maaf mungkin ada, namun pintu untuk kembali telah tertutup selamanya. Sarah melangkah menuju podium di depan para karyawannya. Ia memulai pidatonya bukan dengan bicara tentang keuntungan, melainkan tentang kejujuran dan kerja keras. Ia membuktikan bahwa seorang istri yang dikhianati tidak harus berakhir hancur. Ia bisa bangkit, mengambil kembali apa yang menjadi haknya, dan membangun istana yang sesungguhnya di atas fondasi kejujuran. Sore itu, saat matahari terbenam dengan warna jingga yang indah, Sarah menyadari satu hal. Habis manis bukan berarti sepah dibuang. Terkadang, sepah itu justru adalah pupuk terbaik untuk menumbuhkan kehidupan yang jauh lebih manis dan kuat dari sebelumnya. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini. Atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.